Selamat datang di kelas seni budaya. Saya Asep Kusmana, kebetulan diamanahi untuk menemani kawan-kawan belajar. Dan mudah-mudahan setiap pertemuan kita menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, sehingga itu memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan kita maupun masyarakat. Sebelum jauh, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pertama, terkait tujuan pembelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Pada umumnya memang tidak ada yang berbeda dengan SMA yang lain, tapi ada khasnya. Jadi, di sekolah kita ini, pembelajaran seni budaya tidak hanya fokus pada pengembangan minat dan bakat saja, tetapi lebih jauh. Seni budaya di sekolah ini terkait dengan pengembangan kepribadian. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan dari proses ini nanti ke depan adalah lahirnya generasi-generasi yang satu memiliki kepekaan estetik atau kepekaan keindahan, yang kedua lahir generasi-generasi yang memiliki kepekaan etik atau kepribadian atau sopan santun atau norma dan etika. Nah, diharapkan dengan proses pembelajaran yang nanti akan berkelanjutan melahirkan pribadi-pribadi yang berkarakter positif, sehingga bukan hanya bisa bermanfaat bagi dirinya yang belajar, namun juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian, itu menjadi catatan penting pertemuan pertama kita. Nah, untuk materi itu akan sangat banyak sebenarnya materinya, tapi saya akan coba pilihkan beberapa materi yang mungkin bisa kita elaborasi atau bisa kita kerjakan sama-sama melalui konsep pembelajaran jarak jauh. Tapi sebelum jauh nanti materinya yang banyak itu, kita akan coba antarkan satu materi yang buat saya sih menarik ya, dan mudah-mudahan buat teman-teman juga menarik, yaitu materi terkait apresiasi seni. Nah, apa sih apresiasi seni? Lalu, apa tujuan apresiasi seni? Dan bagaimana tahapan apresiasi seni? Tentu saja akan disampaikan segera setelah video ini. Tapi tidak dalam tatap muka seperti ini, melainkan nanti lewat PowerPoint. Jadi teman-teman nanti menyimak paparan melalui PowerPoint dan mudah-mudahan bisa kita saling belajar. Jadi di ruang seni ini atau di pembelajaran seni ini, guru atau saya sebagai kawan teman-teman bukan orang yang pertama yang serba tahu, tapi justru bagaimana kita nanti bekerja sama untuk saling sharing dan berbagi pengetahuan. Sehingga tujuan atau cita-cita tadi bahwa setelah belajar seni, teman-teman memiliki kepekaan estetik, kepekaan etik, sehingga lahir menjadi pribadi yang berkarakter positif, itu tercapai. Demikian ya. Silahkan setelah ini simak pemaparan melalui presentasi di PowerPoint. Tentu saja masih di video yang ini. Silahkan menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan terkait apresiasi seni. Tentu saja ini hanya pengantar seni. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk mengapresiasi karya seni? Pertama yang dibutuhkan dan sangat esensial adalah sense of beauty. Apa itu? Ini bicara tentang kepekaan seseorang terhadap keindahan. Dan ini kita sudah punya. Karena ini memang karunia langsung dari Tuhan. Demikian. Dan mari kita lanjutkan. Sekarang kita langsung ke pengertian apresiasi seni. Sebenarnya pengertian yang pertama, asal kata dari apresiasi seni ini dari bahasa Inggris, appreciation, atau to appreciate. Dalam bahasa Indonesia sebutannya apresiasi. Pengertian yang pertama, apresiasi itu adalah penilaian terhadap sesuatu. Jadi kemampuan untuk menilai sesuatu, itu apresiasi. Yang kedua, itu lebih dalam lagi. Jadi kalau membicarakan apresiasi, ini membicarakan tentang kesadaran terhadap nilai-nilai seni dan budaya. Karena di dalam proses apresiasi ada proses menghargai, ada proses melihat,
ada proses memahami. Oleh karena itu, dalam arti yang sederhana, apresiasi itu adalah kemampuan seseorang untuk menghargai, menikmati, memahami, menghayati, kemudian menilai karya seni. Itu dia. Nah, kesadaran terhadap nilai-nilai seni dan budaya itu tentu saja penting untuk kehidupan manusia. Maka dari itu, apresiasi seni ini bukan hanya sekedar materi, tapi juga memiliki fungsi-fungsinya. Mari kita tengok sama-sama. Fungsi dan tujuan yang pertama adalah fungsi edukasi. Apresiasi seni sangat penting di dalam proses edukasi atau pendidikan, karena di dalamnya akan ada transformasi nilai-nilai atau menyebarluaskan nilai-nilai, termasuk di dalam kehidupan melalui pendidikan itu. Yang kedua, fungsi dari tujuan apresiasi adalah komunikasi. Komunikasi antara seniman dan penikmat. Komunikasi antara seseorang yang menyukai seni dengan seniman pekarya. Kalau komunikasinya tidak berjalan, tentu saja akan bermasalah di dalam pemahaman karya seninya. Yang ketiga, inovasi karya. Dengan mengapresiasi, dengan menghargai karya, menghayati, menikmati, menilai, maka akan muncul keinginan untuk inovasi atau memperbaiki hal-hal yang kurang atau belum ada. Maka dari itu, inovasi karya ini didorong oleh apresiasi seni yang baik. Dan ini yang paling penting. Apresiasi itu mendorong pengalaman estetik seseorang. Sehingga ketika kalian terbiasa untuk menyaksikan atau menghargai karya seni, maka pengalaman estetiknya akan bertambah. Tentu saja akan mendorong peristiwa etik dan akan sangat berguna bagi kehidupan kalian. Selanjutnya, bicara apresiasi itu ada tahapannya. Jadi seseorang itu masuk kategori empatik, itu hanya baru merasa terlibat. Lalu kemudian tahapan selanjutnya ada di tahapan artistik, di mana seseorang sudah memiliki pengetahuan dasar tentang karya seni. Selanjutnya, ini tahapan yang paling tinggi, itu tahapan kritik, di mana seluruh keilmuan seni itu dipahami, sehingga dia mampu menjelaskan arti filosofi dari seni itu sendiri, yang nantinya berguna bagi kehidupan. Selanjutnya, di dalam bab apresiasi seni ini, kita akan berkenalan dengan hubungan estetik artistik seni, seniman, karya seni. Tapi ini tidak akan dibahas hari ini, melainkan di pertemuan selanjutnya. Nah, kita sampai di bagian terakhir terkait tugas mandiri. Silahkan ambil waktu luang, ambil satu judul film, lalu buatlah tulisan yang diketik rapi berisi sinopsis filmnya, tokoh-tokohnya, pesan moralnya, adegan yang paling menarik, lalu sertakan alasannya, dan jangan lupa nanti kirim via Google Classroom, paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun 2020. Demikian, terima kasih penjelasan singkatnya, saya tunggu di ruang diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang masih menyimak video ini. Mudah-mudahan tadi penjelasannya bisa ditangkap dengan baik. Namun, apabila ada kesulitan dalam pemahaman materi tadi, silahkan langsung saja membuka diskusi dengan saya via WhatsApp. Dan jika ada teman-teman yang kesulitan mengakses Google Classroom, silahkan juga menghubungi saya via WhatsApp, sehingga kita bisa carikan solusinya bersama-sama. Demikian, semoga kalian beruntung, semoga kalian tetap dalam kebahagiaan, dan kami semua ada dalam kesehatan. Sampai kapanpun dan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.